salah satu hal yang kemudian dianggap bahwa mungkin bisa menjadi ribut adalah mungkin sebentar lagi mau pilkada. Pilkada ini urusannya tidak hanya sekedar memilih, tapi juga ada segregasi soal pendukung dan sebagainya. Sampai soal syarat disebut-sebut di situ sebagai kemungkinan. Posisi pemerintahan, Mas. Sebenarnya itu tidak ada masalah juga sih ya, asal jangan rusuh. Demo itu hak asasinya kan, hak konstitusi setiap warga negara. Yang tidak boleh itu jangan sampai rusuh, jangan sampai ada huru-hara, itu aja. Jadi saya himbau kepada teman-teman intelektual kita, pemimpin-pemimpin itu, rakyat kita tuh jangan dibawa ke yang salah gitu aja. Demo silakan aja demo itu. Tapi jangan sampai melewati batas gerak maju yang masuk kepada daerah jadi huru-hara. Kita kan belajar tahun 98. Apa mau kita negeri ini lagi begitu? Kan tidak. Kalau ada yang salah kita kritik, kita beritahu. Kau salah, kau tidak bisa begitu. Jaga mulutmu itu. Gitu. Mulutnya siapa ini? Untuk ya saya bilang umum lah. Ya. Tidak pada orang tertentu, tokoh ya, tertentu. Saya tidak ngomong tertentu lah. Ya. Itu kita bisa omong kan, tidak mesti di publik kan. Kan bisa di dalam ruangan, panggil, ngomong. Dan saya karena buat saya gitu, saya panggil, saya beritahu, kau jangan macam-macam kau gitu. Kan tidak perlu marah-marahin di publik. Menggayanya karena seorang Panjaitan, makanya kemudian beda gitu ya kayaknya. Ya dari dulu saya begitu, ya semua saya kira yang pernah kenal saya, bekas-bekas anak buah saya pasti tahu lah. Khusus Pilkada DKI Jakarta, sebesar perhatian dari Pak Luhut, Pak Presiden, tentang situasi yang kemudian muncul sekarang. Ya tentu kita perhatikan, kita tidak ingin seperti saya katakan tadi ya gaduh. Kalau mau ada demo ya silahkan aja. Itu kan sekali lagi hak yang mendasar dari suatu negara demokratis. Yang kita tidak mau, ya jangan sampai rusuh. Saya itu aja. Presiden dan jangan juga elit-elit kita ini memberikan cerita yang tidak pas juga. Itu saja. Presiden tidak memberikan arahan untuk orang ini bisa diajak bicara untuk membesarkan DKI Jakarta, yang ini tidak bisa sehingga ini aja begitu. Presiden itu tidak dalam posisi gitu-gituan itu. Presiden itu orangnya yang penting kalau saya bicara sama beliau jangan rusuh lah Pak Luhut gitu. Supaya kita bangun ekonomi kita, building trust ini kayak gitu. Nanti kita jalan di tempat gitu. Ya itu aja. Ya saya paling bertahu, oke Pak ini begini saran kami begini gitu. Salah satu perhatian soal Jakarta ini kan soal bagaimana masyarakat itu bisa tumbuh, dan di situ kan suka atau tidak Jakarta juga tempat pemerintahan, dan Pak Luhut mengelola salah satunya soal reklamasi, soal perbaikan situasi di pantai Jakarta terutama. Posisi Pak Luhut terhadap reklamasi begitu. Begini ya, saya itu selalu melihat tuh peraturan yang ada. Jadi peraturan perundang-undangan yang ada itu satu. Yang kedua saya selalu lihat hasil studinya. Saya nggak ada punya kepentingan yang lain-lain. Supaya clear dulu ya, karena Tuhan sudah kasih, saya ini sudah kaya untuk ukuran saya, jadi dalam umur saya seperti gini, saya udah nggak ada gitu-gituan lah. Gitu-gitu tuh maksudnya? Ya macam-macam lah, Anda ngerti lah. Jadi saya selalu melihat peraturan itu, ketentuannya gimana, keuntungannya buat negeri ini apa, selalu saya lihat gitu. Jadi apa saja. Jadi kalau orang bilang saya mau langgar ini, tidak akan terjadi. Karena apa? Saya punya advisor yang sangat piawai dalam bidang-bidangnya masing-masing. Sehingga saya tidak mau salah. Oleh karena saya tanya, mana peraturannya, mana datanya, mana angkanya, mana ini, semua saya tanya. Mereka biasanya paparkan. Sehingga memperkecil kemungkinan saya membuat sikap yang salah. Dan itu saya lakukan dari dulu. Dari saya masih di tentara. Terlepas dari itu akan dilihat mendukung Gubernur DKI Jakarta yang ini, yang sana tidak. Saya tidak ada pikiran soal gitu-gituan. Ya tentu ada kearifan. Apakah pas waktunya ini atau tidak, itu aja. Tapi kalau memang benar, katakanlah benar kan. Agama apapun kita, itu diajarkan itu. Dan saya tidak mau mengkhianati itu. Ya saya katakan, kalau memang benar ya saya katakan benar. Kamu mau marah, silakan marah. Tapi ini angkanya. Ya 4 kali 4 kan, ya 16. Pak Luhut sudah menyatakan bahwa Anda memiliki dignity, Anda memiliki keyakinan dengan apa yang Anda putuskan adalah sebuah kebenaran. Persoalannya seringkali dipandang berbeda. Contohnya untuk urusan reklamasi misalkan, apa yang Pak Luhut yakini, keputusan itu berdasarkan hal-hal benar lewat AMDAL dan sebagainya, berbeda dengan menteri yang Bapak gantikan, Pak Rizal Ramli.
bagaimana bisa menjelaskan pada publik bahwa dua hal ini tidak ada masalah untuk urusan hal yang sama? Ya udah, nanti kita lihat aja akhir bulan kalau datanya udah selesai dari Bappenas juga. Ini kan pengadilan juga sudah keluar, ya, nanti kita gelar lagi lah. Sama Pak Rijal, saya kan kemarin ketemu juga, kita makan-makan ngobrol juga. Ya beda pandang kan boleh. Beda pandangan biasa saja. Tapi perkawanan tetap, kemarin dia kemari ke rumah, kita bicara-bicara. Pak Rijal itu orang baik, tidak ada masalah. Presiden juga senang masih bicara-bicara. Karena proyek yang triliunan rupiah itu makanya harus hati-hati, kelewat hati-hati dan harus dilindungi begitu. Ya, saya sih tidak melihat begitu. Terus terang aja, ini kan barang bukan barang baru kan. Sebenarnya kalau kita lihat ini dari zamannya Pak Harto kan. Jadi yang saya melihat dari kacamata saya, konsistensi satu pemerintah kepada pemerintah berikutnya, itu yang harus kita lihat. Jadi jangan dipotong-potong. Bahwa ada di sana sini salah, ya kita tindak. Tapi bahwa proyek ini sudah dipikirkan oleh pemerintahan yang lalu, itu berapa puluh tahun yang lalu tuh. Tiba-tiba kita potong sekarang, nanti orang bilang apa pada pemerintah di Republik ini. Itu aja kita tolong, saya minta elit-elit kita juga mikir ke situ. Jangan terus mencercanya, kadang-kadang saya lihat kasar banget gitu loh. Iya loh, kata-kata tuh pemimpin, kalau rakyat itu yang ngomong sudahlah, saya bisa ngerti. Tapi kalau elit-elitnya ngomong, mulutnya udah belepotan gitu, saya lihat kadang-kadang sedih gitu. Kok bangsa ini kita bikin begini? Kok kita arif semua lah gitu. Kami juga kan tidak ingin dicerca oleh, saya bilang tadi, kali anak cucu kami kalau kami membuat satu keputusan yang tidak baik. Cucu saya itu pintar-pintar loh. Bayangkan nanti dibilang cucu saya itu bilang ini opung nih gimana sih gitu. Dengan apa yang Bapak sampaikan itu, Bapak sampai disebut sebagai the real president, dan yang ada